setelah dihukumi mati oleh qadhi, setelah dihukumi mati oleh qadhi, juru hukum, ternyata suami masih hidup, dan istri belum menikah, maka boleh kembali menjadi suami istri, dengan pernikahan yang lama. Oke. Yang kedua, kalau istri sudah menikah, dan belum dijimat, maka istri kembali pada suami pertama. Beda. Nomor 3, kalau istri sudah menikah, dan sudah dijimat, maka suami yang pertama disuruh memilih. Antara maharnya dikembalikan atau memilih istrinya. Titik yang keempat, kalau suami pertama memilih istri, maka pernikahan si istri dengan suami kedua dirusak. Pas nikah. Dan sebelum kembali pada suami pertama, istri menjalani istibra. Apa ya? Membersihkan rahim, yaitu satu haitan. Titik yang kelima, terakhir. Kalau sudah 4 tahun, 4 bulan 10 hari. Kalau sudah 4 tahun 4 bulan 10 hari, istri belum menikah. Lalu suaminya datang. Maka dia tetap menjadi istri suaminya. Tanpa perlu nikah lagi. Oke. Soalnya itu tadi beberapa penjelasan
Hadis nomor 67. Mungkin di sini ada beberapa tambahan yang perlu saya sampaikan. Lanjut halaman 4. Ini bab dalam wahyannya bab 49. Babul mirasi, babul mirasil mutalaqati, bab warisannya perempuan yang ditalak. Bab warisannya perempuan yang ditalak. Ar-raj'iyati dengan talak satu atau dua. Dengan talak satu atau dua. Ya, talak yang bisa dirujuk. Qala berfirman sapa Allah Ta'ala yang maha luhur sapa, yang mana isinya firman Allah yaitu wa bu'ulatuhunna, dan beberapa suami mereka perempuan yang ditalak, itu ahadku lebih berhak dihinna, merujuk pada istri yang ditalak, Fidzalika di dalam demikian itu masa iddah, In aradu, jika menghendaki mereka suami, islahan berbuat baik, walahunna, dan bagi mereka istri, mithlul ladzi semisalnya, alaihinna, wajib atas mereka istri, bil ma'rufi, dengan baik. Jadi maksudnya adalah di dalam masa iddah itu istri masih berhak mendapatkan segala sesuatu yang didapatkan ketika dia belum ditalak. Jadi ketika si istri itu ditalak, maka dia juga masih berhak mendapatkan segala sesuatu yang ketika itu dia belum ditalak. Dia berhak mendapatkan kasih sayang, nafkah, tempat tinggal, dan sebagainya. Jadi ketika perempuan ditalak, kemudian dia menjalani masa iddah, maka si istri itu masih berhak mendapatkan sesuatu, dia masih berhak mendapatkan kasih sayang, nafkah, tempat tinggal, dan sebagainya dari suaminya. Walir rijali, dan bagi laki-laki, alaihinna, atas mereka istri, jatuh derajat, wallahu a'lam Allah, azizun maha perkasa, hakimun lagi maha menghukum. Dan bagi seorang suami, dia merupakan punggung keluarganya, maka seorang suami masih berkewajiban memberikan nafkah pada istrinya dalam masa iddah. Jadi ketika si istri itu salah kemudian menjalani masa iddah, maka si suami itu masih berkewajiban memberikan kasih sayang, nafkah, tempat tinggal, dan lain sebagainya di dalam masa iddahnya perempuan itu. Jadi haknya si perempuan diberikan nafkah dan lain sebagainya, maka si suami kewajibannya yaitu tadi nafkah, berikan tempat tinggal, kasih sayang, dan lain sebagainya. Kalau berkata sapa Al-Qurtubi, Al-Jama'ah sepakat sapa al-ulama'u, para ulama, ala an-naman, atas sesungguhnya orang, ala an-naman, atas sesungguhnya
yang mentalak dia, zaujat tahu pada istrinya, zaujat tahu pada istrinya, tolakon dengan talak yang memiliki sokongan, roja'ataya merujuk pada istri, salah satu atau salah dua. Kematufiya, kemudian wafat sokongan, sesuatu lagi. Pembelaan Kildrokil Iddati, sebelum habisnya masa iddah. Pembelaan Kildrokil Iddati, sebelum habisnya masa iddah. Anna alaiha, sesungguhnya wajib atas istri, apa iddatal wafati, iddah ditinggal mati, wataritu dan mewaris sosok istri bupadangan, Jadi Imam Al-Qurtubi dia mengatakan para ulama sepakat bahwasanya ketika ada perempuan yang ditalak satu atau dua oleh suaminya, kemudian dalam masa iddah itu suaminya meninggal, maka yang harus dikerjakan istri ada dua. Jadi para ulama di sini sepakat ketika ada perempuan yang ditalak satu atau dua, kalau yang masih bisa dirujuk, kemudian si perempuan itu menjalani masa iddah. Ketika menjalani masa iddah, kok suaminya meninggal, maka si perempuan ini harus mengerjakan dua hal. Yang pertama yaitu istri pindah iddah, dari iddah yang ditalak satu atau dua menjadi iddah ditinggal mati. Jadi yang awalnya iddah ditalak satu atau dua, kemudian suaminya mati, maka dia iddah menjadi iddah ditinggal mati, yaitu iddah 4 bulan 10 hari. Yang kedua yang harus dilakukan istri yaitu istri wajib mendapat warisan dari suami meskipun sudah ditalak. Karena apa? Karena dia masih di dalam masa iddah. Jadi ya wajib mendapatkan warisan, karena ya si suami tadi dia itu mati ketika istrinya itu di dalam masa iddah. Maka ya si istri itu wajib mendapatkan warisan dari suaminya, karena ya maksudnya di dalam masa iddah si perempuan tadi. Salah paham ya teman-teman. Satu lagi deh. Mengatakan Wahadasani dan bercerita sapa Yahya bin Yahya ni padaku Ubaidillah bin Yahya, yaitu An-Malikin An-Nafi' wa Zaid bin Aslam An Sulaiman bin Yasar An-Nal Ahwas, sesungguhnya Ahwas iku halaka meninggal sapa Ahwas Bisami di tanah Syam. Bina dan sholat ketika masuk. Sapa imra'atuhu, istrinya Ahwas, fidami di dalam darah, minal haidotis salisati, dari haid yang ketiga. Jadi istrinya Ahwas ini sedang menjalani iddah ketika pas masa iddah haid yang ketiga. Wakana dan ada satu Ahwas kodok pelakohan sungguh telah mentalak satu Ahwas, pada istri.
Fakataba maka kirim surat. Fakataba maka kirim surat. Sapa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ila Z pada Z ibni Sabit. Yas'aluhu bertanya sapa Muawiyah pada Z. Bertanya sapa Muawiyah pada Z bin Sabit. Andalika tentang demikian itu kejadian. Andalika tentang demikian kejadian. Fakataba maka kirim surat. Ilaihi pada Muawiyah. Sapa Zaidun Zaid. Yang isi suratnya yaitu innaha sesungguhnya istri idza dakhalat ketika masuk sapa istri bidami di dalam darah minal haidatis salisati dari haid yang ketiga Wakoda dari maka sungguh lepas sapa istri maka sungguh lepas sapa istri ya sungguh telah lepas sapa istri minhu dari ahwas wabari'ah dan lepas sapa ahwas minha dari istri wala tarisuhu dan tidak mewaris sapa istri hu pada ahwas wala yarisuha dan tidak mewaris sapa ahwas pada istri Jadi ketika perempuan itu ditalak kemudian menjalani talak 3 sucian, sudah suci yang ketiga, masuk yang ketiga, jadi hitungannya itu 3 sucian di sini, yaitu suci haid yang pertama, kemudian suci haid yang kedua, suci haid, nah haid yang ketiga ini berarti masa iddahnya habis. Maka karena masa iddahnya habis, si istri tidak bisa mewaris pada suami. Jadi karena masa iddahnya habis, maka si istri tidak bisa mewaris pada suami, dan si suami tidak bisa mewaris pada istri. Sebaliknya, suami tidak bisa mewaris pada istri tidak bisa mewaris pada suami. Maka hadis ini menggunakan hitungan 3 sucian. Jadi di dalam sini menggunakan hitungan 3 sucian. Karena masuk haid yang ketiga sudah dihitung habis masa iddahnya. Maka ketika masa iddahnya habis, maka suami istri tidak bisa saling mewaris. Soalnya dari Islam paham ya, yang saya sampaikan. Kalau ada yang paham, bisa dijelaskan. Salah sekian penyampaian dari saya, banyak kurang penyampaian saya, banyak kurang perkataan saya tidak berkenan dari semuanya. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian Bapak Ibu semuanya saya syukurkan lebih sebesar kemudian saya ganti dulu masukan untuk